Salam, selamat bertemu kembali dengan ibu-ibu pelwap GPDI Philadelphia Perjiwa yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, dan semuanya pasti kita diberkati oleh Bapa di surga. Sebelum kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala kita, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pertemuan kami, ibu-ibu pelwap yang ada pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami yang hadir, berkati kami, berkati juga ibu-ibu yang belum sempat hadir pada hari ini, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan kami sama-sama bisa menerima janji Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk mensaringkan firman Tuhan pada hari ini. Kami siap mendengar isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari ibu-ibu langsung kita buka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Haleluya. Kita ambil judul perikop kita pada malam hari ini, yaitu hai wanita, engkau berharga. Haleluya. Kita tahu kita sebagai seorang wanita gitu ya, pastinya wanita-wanita yang luar biasa. Amin. Wanita-wanita yang super duper. Artinya apa? Kita sebagai seorang wanita itu kita bisa double gitu ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selain kita bisa bekerja di rumah gitu ya, kita tahu semua pekerjaan di rumah itu ibu-ibu tidak ada habis-habisnya ya. Selain itu ada juga ibu-ibu yang beraktivitas di luar atau bekerja di luar, tapi saya secara pribadi sangat memberikan respon yang sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa kalau misalnya ibu-ibu yang sudah bekerja itu ya, dia sudah lama bekerja, tapi setelah dia menikah gitu ya, setelah dia memiliki keturunan atau memiliki anak, dia memutuskan untuk resign dari suatu pekerjaannya dan memilih untuk sebagai ibu rumah tangga biasa saja gitu ya. Tapi asal kita tahu ibu-ibu, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak bisa dinilai dari materi atau dari salary bentuk apapun gitu ya. Karena biar bagaimanapun ya, kita sebagai bahan perenungan kita ya, kita itu seyogianya memang kita harus sebagai ibu rumah tangga. Amin. Amin. Saat menerima kebenaran bahwa kita itu unik dan berharga sebagai seorang wanita, bukan hal yang mudah untuk mempraktekkan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini merupakan tantangan yang sesungguhnya menjadi seorang wanita bijak. Amin. Proses belajar terus-menerus dan seumur hidup akan menolong kita untuk memutuskan berespon benar saat perasaan dan keinginan mulai menguasai hati.
Namun sesungguhnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu bersumber pada keintiman engkau dengan Tuhan. Amin. Ini merupakan perkara maha penting di hadapan Tuhan, karena inilah kekuatan yang akan memimpin engkau untuk hidup berkenan kepadanya. Saya rasa apa saja sih keintiman kita bersama-sama dengan Tuhan? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbicara tentang intim, ya. Intim itu berarti sangat dekat. Amin. Sama seperti kita dengan suami kita, gitu ya. Haleluya. Tapi sama seperti kita dengan anak kita. Amin. Tapi yang lebih intim yang Tuhan harapkan adalah kita berhubungan intim dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Yang pastinya kita selalu dekat dengan Dia. Dengan cara apa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Pertama, dengan cara membaca firman Tuhan. Amin. Membaca firman Tuhan, merenungkan, jangan sampai Alkitab, maaf ini ibu-ibu ya, Alkitab di rumah kita sampai berdebu gitu ya, karena nggak pernah dibaca, menjadi suatu pajangan, jangan sampai. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi cara kita berhubungan intim yang pertama dengan cara membaca firman Tuhan. Amin. Yang kedua, yang pastinya berdoa. Berdoa adalah cara berkomunikasi kita yang sangat akurat, yang sangat tepat, supaya kita mengungkapkan unek-unek, pergumulan, kerinduan, bahkan keinginan kita kepada Tuhan. Amin. Dengan cara ini, saya berharap atau kita berharap gitu ya, Tuhan akan tetap menolong kita sebagai seorang wanita yang sangat berharga di matanya. Rasa berharga yang tumbuh karena pengenalan akan Tuhan, ya, membawa wanita Samaria. Kita tahu sendiri ceritanya ya, wanita Samaria hidup merdeka dari masa lalunya. Amin. Bahkan perubahan hidupnya itu banyak menjadi panutan atau contoh bagi banyak orang. Bagaimana hidupmu hari ini? Satu perenungan buat kita ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak kebenaran yang membawamu melihat Tuhan dalam hidupmu sehari-hari? Mulailah dengan hidup dalam kebenaran ini. Hai wanita-wanita Tuhan, engkau berharga di matanya. Amin. Puji Tuhan, sebagai renungan buat kita pada hari ini, ya. Yang pertama, boleh ibu-ibu catat dalam buku catatan ibu-ibu ya, sebagai renungan kita. Yang pertama, apa yang selama ini membuat engkau merasa berharga atau tidak berharga? Mengapa? Gitu ya. Itu bisa ibu-ibu jawab dalam hati, atau nanti di pertemuan berikutnya bisa kita sharingkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata firman Tuhan hari ini tentang engkau? Bagaimana hal ini mengubah pandanganmu tentang keberhargaanmu sebagai seorang wanita? Bagaimana hal itu bisa berdampak bagi orang lain dan bagi sekitarmu? Sebagai bahan perenungan yang ketiga, bagaimana cara menghadapi perasaan tidak berharga dalam hidupmu dan bagaimana mempraktekannya? Ini 3 poin ini sebagai bahan perenungan buat kita semua yang hadir pada hari ini. Boleh ibu-ibu catat di bukunya gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita sharingkan kembali. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama sharing. Kita sama-sama menyatakan apa sih kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saya tidak panjang lebar lagi membawakan sharing firman Tuhan pada malam hari ini.
Kiranya Roh Kudus yang selalu menolong kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita selalu dekat dan selalu bersama-sama, ya, bersama-sama bersuka cita dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.